Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ditanya orang, Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid tak dilakoni dhewe. Nah, kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah, kowe drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ning masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Anam. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Ya Madinah mbek Yaman jarake iso mbok bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ana pantese. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ana sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter senenganmu ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu kayak pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo. Nak sing melarat 800 seberapa? Saiki atok ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atok ora dibagi rata, sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki 1/4 kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Itu jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku itu bener tapi yang mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek itu haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener.
Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misale aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing pendapat jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener e, rata-rata wong kere diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atau diburono lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ono miripe. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu ulama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal, karwan wis kapundhut, ditanya lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Jolani ikroman lihadal madhab, aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh, ini kowe nek ora paham buangeten. Kowe sholat duhur dengan sadar satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Loh, rukuk dua kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk dua kali sah ndak? Menambahkan satu rukun rukuk, ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk dua kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud tiga kali, ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mas jawab ya. Wes keliru lah. Gue cah murid teh masih beringosan kan murid kita. Takbir patang rakaat itu rukun apa sunat? Rukun yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa engkek cek donga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah, di Mekah langsung salam atau bobo donga. Langsung salam. Tapi datang Indonesia donga. Jadi dongane ping pindho ning. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun? Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh, enggak jawab saya. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambahi Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku, anggere menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi duwe, elek meneh kan neraka. Ngomongan ngono mari neraka. Lah seperti itu terus tak bedheki meneh misale. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau salat apa saja. Aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Ndak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot bengenyak bengelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah, Mustafa wis salam. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu masuke.
Assalamualaikum warahmatullahi Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Ke makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira ora sholat kok buat makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kowe ora ora aneh mergo kowe iso ngaji. Lah yo kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kowe iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kowe terus aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaalokan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, terus penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Ngono aja, jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Nggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kowe kok pede mbahmu wong padha kaya iya kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kowe kok pede. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa dikekno panitia masjid tak dilakoni dhewe. Lah kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah kowe drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ning masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doror Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Anam. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya itu tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget.
Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu Amil tak ceritani ngeten nggih, Pak. Dulu Amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu Amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah mbek Yaman jarake iso bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jazah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau Amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misale terus ana Kiai Mustofa Dar, iku yo Amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane Amil. Ya ana bener yo nyatane Amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora Amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senenganmu ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyok pakanan doro. Napa? Mandor. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo. Nak sing melarat 800 seprapat. Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biaya podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki seprapat kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kayakku salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasanya wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener e, rata-rata wong kere diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atau diburono lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya ono miripe. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah, ya tidak kunut. Padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwan wis kapundhut ditanya, "Lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Jolani, ikroman lihadal madhab." Aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh, iki kowe nek ora paham buangeten. Kowe sholat duhur dengan sadar, 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah ndak? Menambahkan 1 rukun rukuk ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud 3 kali.
Tidak sah, karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mas jawab ya, wes keliru lah. Gue cah murid teh, masih beringosan kan murid gitu. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa engkek jadi ngomongnya sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau bobo dongo. Langsung salam. Tapi datang Indonesia dongo. Jadi dongane pembidu nanti. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak, jawab aja. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambahi Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku anggere menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi duwe, elek meneh kan neraka. Ngomongan niku mari neraka. Nah seperti itu terus tak bedheki meneh misalnya. Gak jawab ya. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau salat apa saja. Aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Enggak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot tuh ngenyak ngelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah Mustafa wis salam, wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu masukin. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Tapi makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira ora sholat kok bawa makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kowe ora ro anake mergo kowe iso ngaji. Lah yo kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kowe iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kowe terus aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaalokan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ora setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Ngono aja, jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri.
Nggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu, wong podo kaya iya, kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu, wong ora mesti bener, ora mesti salah kok pede.